Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Hawi Podcast untuk hari ini, dan mudah-mudahan semua kita dalam keadaan yang baik, juga mengawali awal tahun di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan tahun ini tentu bisa lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya, dan pastinya sukses buat Anda semuanya yang terus simak di channel kami di Hawi Podcast. Ada hal yang menarik yang selalu kita diskusikan di Hawi Podcast ini. Sekali lagi kita selalu bicara hal-hal yang terkait dengan isu-isu lingkungan, dan saat ini kalau kita perhatikan, anak-anak menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesehatan mental mereka. Dan ketergantungan pada gadget telah menjadi masalah yang semakin serius, mengisolasi anak-anak dari dunia nyata dan mengurangi kesempatan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dan menurut penelitian, terlalu lama berada di depan layar dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan sosial dan emosional anak, termasuk peningkatan risiko stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Aktivitas di alam terbuka menawarkan solusi alami yang mampu memberikan keseimbangan bagi mental fisik anak-anak. Alam adalah ruang belajar tanpa batas yang tidak hanya mengajarkan anak-anak tentang kehidupan dunia, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaganya. Nah, melalui kegiatan seperti hiking, camping, dan bercocok tanam, tentu anak-anak dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan, belajar etika terhadap alam, dan mendapatkan pengalaman yang memperkuat karakter mereka. Namun, tantangan besar tentunya masih ada, dan banyak ruang hijau di kota yang tidak ramah anak. Orang tua yang kurang memahami pentingnya aktivitas luar ruangan misalnya, dan juga kesibukan orang tua yang membuat mereka lebih memilih memperkenalkan gadget daripada waktu berkualitas bersama anak. Padahal, keterlibatan orang tua dalam aktivitas di luar ruangan bukan hanya memperkuat hubungan emosional, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan yang penting bagi masa depan anak. Nah, untuk itu kita coba hadirkan narasumber kita untuk hari ini, Bu Murni Widianingsih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Baik, Mbak Murni, terima kasih atas kesediaan waktunya dan untuk meluangkan waktu di podcast ini. Ya, kita akan sedikit sharing dan bercerita, dan mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Nah, Mbak Mur ini, panggilan akrabnya begitu, juga seorang educational practitioner dan juga author, juga Bachelor of Psychology. Nah, selain itu juga pengalaman aktivitas di alam bebas. Nah, ini sejak kecil sampai saat ini, dan alhamdulillah sudah sangat punya banyak sekali pengalaman, dan sampai dengan sekarang ini masih intens ya mendaki gunung dan tertarik dengan isu-isu lingkungan saat ini. Saya juga jadi tertarik untuk diajak mendaki gunung nih sama Mbak Mur sekali nanti. Semasa kuliah juga aktif dalam kegiatan lingkungan ya, misalnya ada Walhi di Riau dulu, ada Kalipatra Sumatera, volunteer WWF ya. Dan yang pertama sekali dulu yang ingin saya tanyakan ke Mbak Mur ini, bagaimana sebenarnya keterlibatan anak-anak dalam aktivitas di alam terbuka seperti hiking, ya, camping dan sejenisnya, itu dapat meningkatkan kesehatan mental anak dan juga sekaligus memperkuat kemampuan mereka untuk mengelola stres. Nah, ini seperti apa dari aspek psikologinya, bagaimana dari aspek psikologi? Silakan Pak Murni. Baik, terima kasih Bang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali bisa bincang-bincang di sini bareng senior-senior ya. Pasti kesempatan ini benar-benar berarti buat saya, apalagi topiknya menarik dan penting banget buat kita semua. Semoga bincang-bincang kita nanti ini bisa bermanfaat untuk kita dan semua, atau lebih
besar lagi nantinya ya. Nah, jadi bermain di alam bebas atau alam terbuka ini seperti hiking atau camping itu jelas memiliki efek restoratif bagi kesehatan mental anak, Bang. Kalau kita ngambil dasar teorinya, ini cocok sama yang namanya attention restoration theory. Ini apa namanya? Itu teori pemulihan perhatian. Jadi melalui pemandangan alam, jadi anak-anak ini yang sudah terlibat terhadap alam terbuka, itu bisa dibantu otaknya untuk mendapat pemulihan dari kelelahan mental akibat stimulasi berlebih dari penggunaan gadget gitu. Jadi jadinya itu kan memang melelahkan kan sebenarnya efek gadget itu terhadap mata, terhadap otak kita gitu. Jadi lewat pemandangan alam inilah mereka seperti healing seperti itu. Nah bahkan studi APA sendiri, APA itu American Psychological Association itu tahun 2022 itu menunjukkan bahwa anak-anak yang bermain di alam bebas selama lama 20 sampai 30 menit aja lah gitu ya, memiliki tingkat kortisol yang lebih rendah. Nah, apa itu kortisol? Jadi kortisol ini hormon yang terkait dengan stres. Jadi kalau kortisolnya tinggi, maka stresnya ikut tinggi. Maka kesehatan mentalnya pun ikut menurun. Disinilah anak-anak mengalami banyak kelesuan, motivasi belajar dan segala macamnya gitu. Nah, penelitian lain mendukung juga, menyebutkan bahwa anak-anak yang terpapar lingkungan alami secara rutin ini jadi intens dia, entah sepekan sekali, 2 pekan sekali, atau memang sebulan sekali pun gitu ya, itu memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Keterampilan manajemen emosinya juga lebih baik, Bang. Jadi selain itu dengan hacking tadi memberikan pengalaman yang luar biasa di multisensorial, seperti misalnya contohnya apa nih, mendengar suara burung, merasakan angin, itu kan ya, angin itu kan kulitnya merasakan ya kan, telinganya mendengar tuh kan, mengamati tumbuhan. Nah, inilah ya yang membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan perhatian anak-anak kita tadi itu. Gitu. Ini juga kalau saya korelasikan dengan pengalaman pribadi lah ya, saat mengajak anak dalam kegiatan alam bebas, itu sangat terasa dan terlihat betul bisa membantu melatih anak untuk fokus. Anak juga terlatih untuk menghadapi tantangan-tantangan kecil di alam. Dan ketika melihat yang indah-indah itu, juga kita bisa mengajarkan anak untuk mengapresiasi keindahan lingkungan atau alam yang dia lihat itu sendiri. Ya tidak usah terlalu jauh, mungkin ke hutan, bahkan di taman-taman kota sekalipun itu kan indah gitu kan. Jadi kita bisa mengajarkannya bahwa memang indah ya indah, kita ajarkan berekspresi gitu. Jadi banyaknya pengaruh gadget itu pun membuat anak sulit berekspresi karena lelah kan, jadi untuk mengekspresikan diri pun susah. Nah, kita ambillah spare waktunya untuk ayo kita ke alam terbuka, ke alam bebas. Nah, inilah dia gitu sih Bang. Anak yang mungkin secara positif ya, kalau kita lihat, kalau memang banyak aktivitasnya di luar ruangan, di alam dan sebagainya. Nah, bagaimana ini perkembangan karakter anak-anak khususnya, ya terutama misalnya sebut saja dalam hal tanggung jawab terhadap lingkungan dan juga mungkin tanggung jawab terhadap masyarakat, atau bahkan yang paling sederhana setidaknya adalah tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seperti apa ini Mbak Mur? Oke. Jadi kalau dari dampak positif yang dihasilkan dari aktivitas luar ruangan ini Bang ya, yakni anak-anak itu kita ajarkan tentu jelas bertanggung jawab, kemandirian dan empati. Jadi ketika anak-anak belajar membawa barang bawaan sendiri ya kan, jadi kalau kita udah mengajak anak tentulah kita instruksikan kan dia bawa barang bawaannya sendiri gitu kan. Jadi anak tuh belajar membawa barang bawaan sendiri, ini tentu tanggung jawab, mandiri seperti itu Bang. Jadi membantu membersihkan sampah setelah camping atau piknik misalnya. Nah itu sudah bentuk memperhatikan nilai-nilai karakter anak itu sendiri, bertanggung jawab, mandiri, empati segala macamnya. Mereka itu memahami pentingnya menjaga alam jadinya. Jadi dengan dia membersihkan sampah
setelah camping, piknik. Jadi dia tahu bahwa alam ini memang perlu kita jaga. Nggak usah alam yang bebas-bebas, yang besar-besar betul gitu kan. Bahkan di sekitaran dia lah gitu kan, teman-teman yang dekat-dekat dia pun sekalipun, atau pergi main cari ke curug-curug dekat rumah, 1 atau 2 jam jarak dari rumah pun, itulah dia. Jadi sudah mengaplikasikan bentuk tanggung jawab, kemandirian sama empati tadi itu. Ini tentu dia bukan pendapat pribadi ya Bang ya, karena ada studi bahas ini. Jadi Kaula tahun 2015 tuh menunjukkan bahwa anak-anak yang sering terpapar sama alam cenderung memiliki kesadaran lingkungan yang lebih tinggi. Jadi saking intensnya dia dengan alam bebas, itu kesadarannya atas lingkungan itu tinggi Bang. Di masa dewasanya inilah yang akan dibawanya. Jadi dia tuh tidak hanya punya karakter sadar lingkungan dari dini, tapi menjadi hal yang mengakar di batin dia, di jiwa raga dia gitu. Terus lagi ada penelitian lain pula yang menyebutkan bahwa anak-anak yang sering beraktivitas di luar ruangan ini cenderung memiliki rasa hormat yang lebih tinggi terhadap lingkungan. Jadi tidak mudah dia memotong-motong tanaman, tidak mudah dia untuk merusak tumbuh-tumbuhan yang di sekitar dia. Bahkan sekedar untuk mengambil daunnya pun pikir-pikir benar-benar bermanfaat aku pakai apa cuma untuk nafsu aku aja begitu. Jadi dalam, dia memang dalam, karena apa, itu udah menjadi karakter yang mengakar sama dia kan, karena intensnya dia bersatu sama alam bebas tadi gitu. Nah, kalau kita bicara mekanisme tadi, artinya kalau kita lihat ada cara-cara efektif tentunya ya bagi orang tua untuk menanamkan etika lingkungan kepada anak-anak ya, dan tentunya juga orang tua juga harus aware dengan situasi anaknya sendiri. Nah, ada cara efektif kah Mbak Murni, atau mungkin ada sebuah tips sehingga mereka anak-anak ini khususnya tidak hanya mereka untuk menikmati alam, sekedar bermain saja, tetapi juga mungkin mereka bisa bertanggung jawab, artinya untuk ke depan, mulai dari seperti yang tadi Mbak Mur sampaikan bahwa dia untuk memetik selembar daun pun dia mikir. Nah, dan tentunya untuk ke depannya dia bisa terus tetap menjaga lingkungan. Apa kira-kira cara yang paling mudah dan efektif supaya anak punya karakter yang seperti itu, Mbak Mur? Nah, mengenai hal ini ya Bang ya, yakni etika lingkungan. Itu bisa lah kita ajarkan melalui pengalaman langsung, di mana orang tua bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti mengajak anak memilah-milah sampah saat piknik misalnya, mana sampah basah, mana sampah kering, itu dipilah-pilah, mana yang bisa jadi kompos, mana yang tidak, mana yang bisa daur ulang, itu udah mulai dilatih gitu loh. Jadi menurut sebuah penelitian pun dari National Environment Education Foundation tahun 2021 itu, anak-anak belajar lebih efektif ketika mereka itu melihat contoh langsung dari orang tuanya. Jadi kita nih jangan cuma nyuruh, kita lah praktekkan langsung sehingga anak tuh melihat, meneladani dan mempraktekkan langsung. Jadi jika orang tua memperlihatkan kebiasaan yang baik seperti tidak membuang sampah sembarangan, anak-anak akan lebih mudah meniru dan memahami pentingnya menjaga alam. Karena kan tidak lucu kalau misalnya kita ajarkan anak itu tapi kita mata permennya kita buang samping kita gitu kan. Terus anak tuh menyanggah, nah, anak yang cerdas akan bilang begitu. Sampahnya akan begitu dia, karena bagaimana bisa jadi malah dia yang protes. Buangnya sampah di sembarangan, tapi katanya ke tong sampah. Nah, kan malu kita selalu sampai itu terjadi kan. Jadi kalau lebih baiknya memang praktekkan sehingga anak tuh lihat, meniru gitu. Ditambah lagi mungkin misalnya pas hiking, kita bisa mengajarkan anak untuk membawa kantong sampah sendiri. Nah, ini biasanya kalau pendaki-pendaki itu suka bawa plastik kantong hitam, itu biasanya untuk mengumpulkan sampah ya di jalur pendakian, atau mengamati bagaimana alam berubah di setiap musim. Nah, itu kan juga belajar mengenai etika lingkungan. Kita juga bisa selalu menjelaskan kepada anak bahwa menjaga kebersihan gunung atau lingkungan sekitar itu bagian dari menghormati alam itu sendiri. Nah, jadi konsep ini akrab sekali sama studinya Larson tahun 2020 yang menegaskan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kegiatan lingkungan bersama orang tua itu memang lebih mungkin untuk memiliki kebiasaan peduli lingkungan hingga dewasa, gitu Bang. Jadi memang erat orang tua betul lah jadi role model gitu. Artinya memang harus dibiasakan dari sejak awal, sejak dini, sejak usia dini ya. Nah,
ada teori Mbak Murni yang mengatakan bahwa anak itu adalah peniru ulung, ya. Artinya apa yang dia lihat, baik itu di rumah ataupun di lingkungan sekitarnya, ini dia akan lebih mudah meniru daripada dia mendengarkan kata-kata, kalimat, atau penyampaian apapun yang mungkin dia agak sedikit susah untuk menyerap itu. Sehingga dia memang belajar dari apa yang dia lihat. Nah, bagaimana Mbak Murni melihat hal ini? Oke, dari kami psikologi lah misalnya ya Bang ya. Anak tuh baru lahir kan tidak langsung bisa bicara kan? Nah, karena dia tidak bisa bicara, apa yang dia gunakan untuk komunikasi? Tentulah indera lainnya. Dia melihat, dia menggunakan tangan dia misalnya. Karena dia melihat bahwa minum itu menggunakan gelas, dia pun akhirnya minta minum itu pakai gelas. Walaupun dia tidak bisa bicara kan, gitu. Karena dia melihat, mata dia tuh mengeksplorasi. Nah, momen dia mengeksplorasi lewat panca inderanya berupa mata tadi itu, itulah momen dia belajar memperhatikan untuk dia tiru seperti itu. Maka dia sebut anak ulung. Oke. Nah, sekali lagi ini keterlibatan orang tua tentu sangat berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Kalau kita lihat seberapa penting peran orang tua dalam mendampingi anak, terutama saat mereka sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di alam seperti yang Mbak Mur mention sebelumnya tadi. Dan kemudian Mbak Mur, bagaimana kegiatan tersebut dapat memperkuat khususnya ikatan emosional antara anak dan orang tua itu sendiri? Nah, menjawab ini tentu jelas seperti yang sudah sebelumnya bahwa memang peran orang tua tadi sebagai role model. Jadi jelas di sini bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam kegiatan di alam bebas. Di mana ini karena ketika mendampingi anak bukan hanya memperkuat ikatan emosional, tapi juga memberikan rasa aman bagi anak saat eksplorasi tadi Bang. Ya, anak jadi menyadari betul bahwa dia tidak sendiri di alam bebas tuh. Ada orang tuanya ketika berkegiatan. Nah, inilah dia membentuklah rasa aman. Rasa aman itu tercipta dari ikatan emosionalnya tadi. Ada sebuah riset dari Harvard University tahun 2020 tuh Bang, menunjukkan bahwa waktu berkualitas di alam itu dapat meningkatkan hubungan keluarga, mengurangi konflik, dan memang membangun kepercayaan antara orang tua dan anak Bang. Jadi tidak ketinggalan pula, ada pula ulasan yang mendukung ini dari APA tahun 2022 yang juga memaparkan itu sejenis. Yakni benar adanya bahwa kegiatan luar ruangan itu bisa bersama keluarga itu bisa meningkatkan ikatan emosional dan komunikasi antar keluarga. Nah, tentu menjadi sangat jelas bahwa mendampingi anak dalam kegiatan seperti hiking, camping, rekreasi, atau piknik segala macamnya, ataupun olahraga bersama di taman terbuka pun itu sangat penting untuk membangun hubungan emosional yang kuat. Saat mendaki bersama, kita sering bercerita. Nah, cerita inilah antara ibu dan anak, bapak sama anak, ya kan, rekan-rekan setim gitu. Nah, berbagi cerita ini membangkitkan ikatan emosional lewat komunikasi dan memang. Jadi hubungan emosional tadi terpupuk, jadi semakin kuat dia. Saat mendaki bersama, kita sering berbagi cerita, memberi semangat saat anak lelah. Nah, tentu menikmati pemandangan bersama, terciptalah keterikatan itu semakin kuat. Hal ini menciptakan kebersamaan, momen bermakna, kemudian lagi mereka bukan ketergantungan, tapi emosionalnya tadi itu loh Bang. Merasakan betul ada ikatan antara ibu dan anak. Tidak ada batasan dalam artian akan ada tuh anak zaman sekarang tuh enggan bercerita sama orang tuanya, padahal tempat terenak cerita itu kan orang tua lah. Ya, itu saya sendirilah ya. Saya sama bapak saya, sama mama saya paling enak. Pulang dari daki gunung, mama saya inilah. Pergi saya daki gunung, mama saya lah menyiapkan segalanya. Karena beliau tidak sempat lagi kan. Dulu bapak saya lomba lintas alam. Bapak saya mengantar saya pergi ke penyelenggara tuh. Jadi memang orang tua tadi itu contoh nyata ini Bang. Saya tidak bisa tapi bahwa peran orang tua mendampingi kegiatan alam bebas saya itu luar biasa. Macam gitu. Iya. Oke. Tetapi perlu diketahui Mbak Murni, kita juga sama-sama tahu sekarang dengan kondisi anak-anak hari ini, dan pastinya
ada tantangan yang mungkin harus dihadapi oleh anak-anak itu sendiri ya, dalam mengakses alam terbuka ini. Nah itu apa sebenarnya kalau kita lihat tantangan terbesarnya bagi anak-anak untuk bisa mendapatkan akses ke alam? Apa ya Bang ya? Nah inilah salah satu tantangan terbesar adalah kalau hemat saya itu kurangnya ruang hijau yang ramah anak di kota-kota besar. Sebuah laporan WHO tahun 2003 menyebutkan 80% anak-anak di perkotaan kekurangan akses ke taman bermain yang aman. Jadi ada pun taman tidak aman, ada pun taman udah penuh sesak. Bukan lagi untuk taman bermain, tapi udah untuk jualan aja isinya, kan gitu tuh. Ya, bagaimana maksud kata tidak aman di sini, Mbak Mur? Iya, aman tadi itu maksudnya gini Bang, anak tuh kan butuh eksplorasi, ya kan? Jadi bagaimana kalau taman terbuka, ruang terbuka hijau itu udah menjadi lahan berjualan? Kan tidak pas, tentu tidak merasa nyaman, tidak merasa aman dia gitu loh. Aman dia itu tidak terganggu ketika dia bereksplorasi gitu. Tidak ada penjajah dagangan di situ kan, tidak aman di situ. Jadi teraman ini maksudnya tidak terganggu gitu loh Bang. Jadi untuk inilah rasanya komunitas bisa membuat program lingkungan lokal seperti taman komunitas. Pemerintah bisa juga mendukung dengan menyediakan lebih banyak ruang terbuka hijau. Tentunya untuk mendukung itu kita perlulah kerjasama kan untuk memastikan bahwa anak-anak ini tidak hanya memiliki akses ke alam, tapi juga merasa aman saat bermain di luar. Ada juga security di situ, itu perlu juga gitu kan. Nah, itu salah satu meningkatkan keamanan tadi. Ya kalau di Jakarta sendiri kami perhatikan memang sudah mulai memfasilitasi beberapa taman bermain yang condong kepada kebutuhan ruang hijau tadi Bang. Jadi memang ada satpamnya lah gitu kan, tidak diperkenankan penjajah masuk ke dalam lah gitu kan, bahkan arena bermain, wahana outdoor segala macam itu difasilitasi di ruang hijau itu. Lanjut lagi yang menjadi tantangan terbesar kalau hemat saya itu kurangnya akses ramah anak alam terbuka. Beberapa jalur hiking misalnya atau camping ground itu tidak memiliki fasilitas yang mendukung untuk anak kecil. Misalnya apa? Toilet bersih, area aman untuk bermain. Jadi toiletnya tadi tuh ndak ramah anak gitu, saking ndak terjaga dengan baik gitu. Dia menyediakan campground, dia menyediakan jalur hiking, tapi untuk fasilitas toiletnya ndak ada. Nah anak-anak kan belum pada tahap yang memang jor-joran, tentu dilatih semuanya kan, dan perlu difasilitasi untuk ini. Selain itu waktu orang tua yang terbatas juga menjadi kendala. Nah pada umumnya di perkotaan kan seperti itu Bang. Orang tua udah sibuk ya kan. Nah waktu tentu minim untuk membersamai anak-anak ke alam terbuka. Ada juga hari libur mungkin dah sibuk tidur, sibuk ponsel, sibuk main game. Bahkan bapak sama ibu udah lomba siapalah yang paling lama tahan di hadapan gadget kan gitu. Gitu. Ya. Baik. Ya, Mbak Mur, kalau kita perhatikan juga sekarang ya secara umum ya, di Indonesia itu banyak sekali komunitas-komunitas yang lahir yang notabene mereka adalah komunitas yang peduli terhadap anak, khususnya seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita lihat apa sebenarnya yang mereka bisa lakukan, atau ada mungkin saran atau pendapat dari Mbak Murni sehingga mereka bisa berperan dan lebih efektif ya untuk mengatasi beberapa tantangan-tantangan yang Mbak Murni sampaikan tadi sebelumnya. Nah, kalau menurut saya pribadi di sini ini terbuka peluang bagi komunitas untuk berperan aktif dalam membantu penyediaan wahana terbuka untuk anak-anak, di mana bisa dengan menyediakan kegiatan hiking keluarga yang dipandu. Jadi misalnya komunitas menjadi fasilitator terhadap kegiatan hiking keluarga misalnya. Jadi pemerintah pun bisa mendukung dengan menciptakan jalur pendakian ramah anak atau taman nasional yang lebih inklusif gitu. Jadi lebih termanage Bang. Kan kalau difasilitasi ya katakanlah paling tentu otomatis kalau difasilitasi ada harga yang dibayar kan gitu kan. Nah dalam harga yang dibayar tadi itu tentu namanya kita sosialisasi kan. Kita terjun ke lapisan-lapisan yang tidak homogen ya kan.
Nah, tentulah dia butuh adanya kerjasama dengan pemerintah itu sendiri. Kalaupun memang harus ada peran komunitas itu secara independen itu tak masalah. Tinggal bagaimana memanagenya saja untuk komunitas sehingga memang tujuan untuk manfaat alam terbuka ini bisa sampai kepada kesehatan mental anak gitu. Jadi jadi bisa tercapai, terdukung, terfasilitasi lewat kegiatan hiking keluarga yang dipandu gitu tadi. Gitu Bang. Baik, dari kacamata Mbak Murni, kalau kita lihat peran pemerintah sendiri, itu seperti apa saat ini khususnya tentang isu-isu tentang anak-anak yang memang diberi akses untuk di alam ya, artinya dalam mendukung proses pembelajaran di alam secara umum seperti apa dari kacamata Anda Mbak Mur? Kalau dari kacamata saya itu apa ya Bang? Kacamata saya sudah saya copot kacamata saya nih. Ini ya rata-rata sih yang saya perhatikan tuh belum menyeluruh. Kalaupun ada pasti ada, cuma belum menyeluruh. Bahkan sampai kayak di ranah pendidikan pun udah ada menggunakan media alam terbuka sebagai kurikulum pendidikan. Sudah saya lihat tuh seperti itu. Cuman memang belum rata Bang gitu. Gitu belum rata, belum menjadi hal yang booming bahwa betapa pentingnya menjadikan media alam terbuka ini sebagai kurikulum pembelajaran yang harus masuk gitu. Belum rata sih kalau menurut saya pribadi. Untuk bisa merata kira-kira Mbak Murni apa masukan yang bisa diberikan sehingga artinya mungkin ini menjadi concern juga satu saat nanti bagi pemerintah agar ini bisa lebih meluas di berbagai di berbagai daerah kan, berbagai dunia pendidikan dan sebagainya. Kalau saran saya apa ya Bang? Kalau di sekolah sendiri kan saya lihat memang ada beberapa yang terjun ke alam bebas, tapi tentu tidak seluruhnya pula saya perhatikan gitu kan, ada hanya menggunakan ranah organisasi, ya tidak masalah sih, namanya juga ini ya mensosialisasikan gitu kan, itu udah bagus gitu. Jadi ya memang tidak hanya pada ranah remaja ke atas saja, tapi di SD bahkan ini tuh perlu gitu kalau kata saya itu seperti itu. Jadi kegiatan misalnya bercocok tanam, apalagi berkebun, jadi memang ada agenda-agenda seperti itu yang diprogram tersendiri untuk dilaksanakan sampai ke ranah hiking gitu. Sementara di ranah pendidikan kan juga belum banyak yang menganut itu gitu. Oke. Baik Mbak Murni, kita lihat juga sekarang memang ada beberapa sekolah-sekolah alam ya yang sudah mulai aktif ya, sudah mulai anak-anak dilibatkan terhadap lingkungan di sekitar mereka atau dibawa ke tempat-tempat tertentu yang mereka bisa banyak belajar di sana. Banyak kita lihat yang seperti itu yang mereka juga belajar di alam terbuka. Nah, bagaimana kita bisa memastikan atau mungkin punya ciri khas atau punya metode atau punya kurikulum sebut saja seperti itu misalnya bahwa memang benar-benar yang kegiatan yang dibuat itu betul-betul menjadi sarana untuk membangun kesadaran lingkungan ya. Jadi tidak hanya menjadi sekedar sarana atau momen bagi anak-anak, hanya menjadi tempat atau untuk menjadi wadah rekreasi. Apa yang bisa kita lihat untuk membedakan itu bahwa mereka berekreasi, tapi sebenarnya ada hal yang spesifik yang ingin kita lihat di situ bahwa ini benar-benar mereka sedang belajar di alam gitu loh. Iya benar-benar. Nah ini menarik, sangat menarik kalau kata saya karena jadi membedakannya agak ini ya, jadi bias kan memang nampaknya. Karena rekreasi aku belajar kan gitu ya Bang ya. Jadi sini kita bisa memanfaatkan aktivitas misalnya seperti hiking atau camping sebagai sarana edukasi lingkungan. Ini misalnya saat mendaki gunung misalnya ya, kita bisa menjelaskan kepada anak tentang ekosistem yang jelasnya ada di pembelajaran bidang studi IPA. Nah, pentingnya pohon, habis itu atau bahaya kerusakan lingkungan, nah gitu ya.
Jadi itu yang apa yang ada di pelajaran IPA tadi itu kita suarakan atau kita bunyikan, kita nampakkan ke anak-anak tuh, ini loh yang kalian pelajari kemarin di ruang kelas. Nah ini sekarang kita di alam terbuka melihatnya langsung. Apa itu ekosistem, apa itu populasi, ini nampak sama mereka betapa pentingnya pohon, bahaya kerusakan lingkungan gitu. Kami sendiri Bang itu sering mengajak anak kami untuk mengenali jenis tanaman, jenis hewan yang kami temui selama pendakian. Jadi kegiatan hiking ya bukan sebatas rekreasi saja, tapi juga bisa memberikan doktrin mengenai pentingnya menjaga alam supaya tetap lestari. Misalnya dilarang berburu liar, penebangan liar. Nah, kadang juga bercerita mengenai kepunahan tumbuhan, kepunahan hewan yang sangat berdampak pada kehidupan. Nah, ini jelas akan memberikan stimulasi tersendiri bagi kognisi anak, juga melatih kesuburan empati pada mereka. Jadi tidak sembarangan dia, anak-anak ini jadi tidak terlatih untuk sembarang memburu, tidak terlatih pula untuk asal tebang gitu. Jadi memang empati mereka jadi hidup karena kita menjelaskannya pun sesuai dengan apa yang mereka baca di kelas, apa yang mereka baca di rumah gitu Bang. Jadi pengalaman langsung di alam itu punya dampak jangka panjang dalam membangun kesadaran lingkungan pada anak, yang senada dengan hasil penelitian Ernest sama Termer itu tahun 2012. Nah, dengan cara inilah kita tidak hanya menciptakan momen menyenangkan, tapi juga menanamkan nilai-nilai berkelanjutan yang akan mereka bawa sampai dewasa nanti Bang. Itu yang saya sebut tadi mengakar di jiwa raga tadi itu. Gitu Bang. Jadi istilah lain dia sudah menemukan ruhnya lingkungan di dalam dirinya. Kan begitu. Baik Mbak Mur, kita sudah berada di akhir waktu saat sekarang ini. Ada closing statement mungkin yang ingin Anda sampaikan, silakan. Oke, closing statement saya apa ya? Oh ini deh paling mantap. Untuk mengenal Tuhanmu, kamu hanya perlu mengenal dirimu. Dan untuk mengenal dirimu, sering-seringlah main ke alam bebas. Itu Oke, ini singkat, padat, jelas, dan straight to the point. Baik Mbak Murni, terima kasih banyak atas semua apapun yang sudah Anda sampaikan untuk saat ini, dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah bahan edukasi bagi semua yang mendengarkan channel podcast ini. Terima kasih banyak sekali lagi, dan kami sangat apresiasi. Sukses buat Anda dan juga keluarga. Mudah-mudahan kita nanti bisa lagi berdiskusi di topik yang berbeda. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Murni, dan saya mohon pamit. Sampai ketemu di lain cerita, sampai ketemu di lain tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.